Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan soal mata pelajaran IPA kelas 8, tentunya menggunakan buku PR Intan Pariwara. Kita akan membahas halaman 177, uji kompetensi 2. Kali ini kita akan membahas mengenai zat adiktif. Dengan membahas dan mempelajari materi tentang zat adiktif, kami berharap anak-anak semuanya bisa mengambil pelajaran berharga dari kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu jangan pernah mendekati ataupun mengkonsumsi zat adiktif. Jangan sampai masa depan kalian menjadi hancur karena telah mengenal dan mengkonsumsi zat adiktif, termasuk ke dalamnya adalah narkoba dan minuman keras. Kita langsung membahasnya. Uji kompetensi 2 halaman 177. Kita mulai dari soal nomor 1. Ganja merupakan narkotika yang digolongkan ke dalam golongan 1 dan halusinogen. Penjelasannya adalah ganja hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dimasukkan dalam golongan 1. Obat terlarang ini mengakibatkan penyimpangan persepsi termasuk halusinasi sehingga termasuk halusinogen. 2. Perhatikan beberapa pernyataan mengenai narkotika berikut. 1. Berasal dari tanaman opium. 2. Termasuk narkotika golongan 1. 3. Biasa digunakan sebagai obat tidur. 4. Dapat menekan aktivitas susunan saraf pusat bagi pemakainya. 5. Dapat digunakan sebagai penghilang rasa nyeri pada penderita kanker. Pernyataan yang tepat mengenai morfin ditunjukkan oleh angka 1 dan 5. Penjelasannya, morfin terkandung dalam tanaman opium. Morfin termasuk narkotika golongan depresan karena dapat mengakibatkan depresi atau menekan aktivitas susunan saraf pusat bagi pemakainya. Narkotika ini digunakan dalam pengobatan untuk menghilangkan rasa nyeri, terutama penyakit kanker, sehingga dimasukkan dalam narkotika golongan 2. Adapun narkotika golongan 1 tidak dapat digunakan dalam terapi, hanya dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika yang sering digunakan sebagai obat tidur adalah metaqualon dan benzodiazepam. 3. Narkotika golongan 3 merupakan jenis narkotika yang dapat digunakan sebagai obat. Salah satunya dapat digunakan sebagai zat antitusif dan analgesik. Zat adiktif yang dimaksud adalah kodein. Penjelasannya, kodein digunakan sebagai zat antitusif dan analgesik. Sebagian besar zat psikotropika golongan 4 digunakan sebagai obat penenang dan obat tidur, misal barbiturat, diazepam, dan bromazepam. Zat adiktif yang sering digunakan untuk mengurangi pendarahan saat operasi adalah kokain. Kokain mampu menyempitkan pembuluh darah sehingga mengurangi pendarahan. Petidina merupakan zat adiktif yang sering digunakan dalam persalinan ibu hamil. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Obat terlarang berikut yang dapat mengakibatkan halusinasi adalah lisergik, asid dietilamid, psilosibin, dan marijuana. Penjelasannya adalah obat terlarang yang mengakibatkan penyimpangan persepsi termasuk halusinasi dimasukkan dalam golongan
halusinogen. Contoh, ganja atau marijuana, liseric acid dietilamid atau disingkat dengan LSD, dan psilocybin. Sedangkan alkohol, morfin, heroin, dan nitrazepam termasuk golongan depresan karena dapat mengakibatkan depresi. Ekstasi dan sabu-sabu termasuk golongan stimulan karena dapat merangsang fungsi tubuh. 5. Masalah psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Penjelasannya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 membahas mengenai psikotropika. Adapun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 membahas mengenai narkotika. 6. Berikut gejala yang terlihat pada pecandu obat terlarang. 1. Bibir pecah-pecah. 2. Wajah tampak lelah. 3. Mengeluarkan banyak keringat. 4. Selalu riang ketika mendengarkan musik. Dan 5. Merasa minder ketika pengaruh obatnya hilang. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, kemungkinan obat terlarang yang dikonsumsi adalah ekstasi. Penjelasannya adalah kelima gejala tersebut umumnya dialami oleh pecandu ekstasi. Gejala yang dialami pecandu sabu-sabu biasanya sensitif, mudah marah, jarang menatap lawan bicara, mata jelalatan, mudah berkeringat, gigi keropos dan tidak dapat diam. Pecandu morfin umumnya menunjukkan gejala seperti mulut kering, warna muka berubah, mual, muntah, sulit buang air besar, berkeringat, gelisah, dan jantung berdebar-debar. Ciri pecandu ganja atau marijuana diantaranya mata merah, kelopak mata mengatup, penampilan lusuh, banyak makan, dan sering tertawa berlebihan ketika mendengar hal-hal lucu. 7. Perbedaan yang tepat antara psikotropika jenis metilfenidat dan diazepam adalah metilfenidat berpotensi lebih kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan daripada diazepam. Penjelasannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan sesuai tinggi rendahnya potensi dalam mengakibatkan ketergantungan. Golongan 1 berpotensi paling kuat menyebabkan kecanduan, sedangkan golongan 4 paling lemah. Metilfenidat merupakan psikotropika golongan 2, sedangkan diazepam termasuk golongan 4. Dengan demikian, metilfenidat berpotensi lebih kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan daripada diazepam. Sebagai kelompok psikotropika golongan 2 dan 4, metilfenidat dan diazepam dapat digunakan sebagai pengobatan serta pengembangan iptek. Metilfenidat termasuk psikotropika dalam golongan stimulan, sedangkan diazepam termasuk psikotropika golongan depresan. 8. Data yang tepat mengenai zat adiktif adalah nama zat adiktif meskalina. Kemudian termasuk narkotika golongan 1 yaitu halusinogen. Penjelasan mengenai bagian B, C, dan D adalah yang kedua, estazolam termasuk ke dalam psikotropika golongan 4 yaitu depresan. Jadi ini stimulannya ini seharusnya depresan. C. Metadon
termasuk narkotika, bukan psikotropika. Golongan 2 yaitu depresan. D seharusnya metilfenidat termasuk narkotika golongan 1 yaitu stimulan. 9. Zat adiktif berikut yang dimanfaatkan sebagai obat tidur adalah yang C yaitu metaqualon dan benzodiazepam. Penjelasannya, dalam bidang kesehatan, metaqualon dan benzodiazepam digunakan sebagai obat tidur. Sedangkan amfetamin digunakan sebagai obat perangsang. Kemudian metilfenidat ini digunakan sebagai penghilang depresi, dan metoksifluoran ini digunakan sebagai obat bius. 10. Narkotika ini berasal dari tanaman opium. Dalam bidang kesehatan, narkotika ini digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada penderita kanker. Ciri pengguna yang menyalahgunakan narkotika jenis ini adalah mual, muntah, dan bibir kering. Penjelasannya adalah narkotika yang berasal dari tanaman opium dan digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada penderita kanker adalah morfin. Ciri pengguna yang menyalahgunakan morfin adalah mual dan muntah, bibir kering, sulit buang air besar, warna muka berubah, gelisah, berkeringat, serta jantung berdebar-debar. Sedangkan demam, kejang, dan keringat dingin merupakan gejala yang diakibatkan oleh konsumsi heroin. Wajah tampak lelah, bibir pecah-pecah, dan banyak keringat merupakan gejala yang diakibatkan oleh konsumsi ekstasi. Mata merah, kelopak mata selalu mengatup, dan banyak makan merupakan gejala yang ditimbulkan oleh konsumsi ganja atau marijuana. Kita lanjutkan ke pembahasan bagian B. 1. Zat atau obat yang dapat mengakibatkan perubahan aktivitas mental atau tingkah laku melalui pengaruhnya pada susunan saraf pusat serta dapat mengakibatkan efek ketergantungan disebut psikotropika. 2. Berdasarkan potensi untuk mengakibatkan ketergantungan, amobarbital termasuk psikotropika golongan 3. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan pada penggunanya, narkotika yang berasal dari tanaman pada gambar di atas digolongkan sebagai halusinogen. 4. Dalam dunia kedokteran, kokain dan tiopental secara berurutan dimanfaatkan sebagai obat perangsang dan obat bius. Demam dan keringat dingin, hidung dan mata selalu berair, serta kejang-kejang merupakan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh pecandu heroin. Kita lanjut ke bagian C. Kokain merupakan narkotika paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi. Apa saja gangguan kesehatan yang dialami pecandu kokain? Jawabannya adalah penyalahgunaan kokain menyebabkan gangguan kesehatan sebagai berikut. 1. Sakit kepala. 2. Kejang. 3. Kerusakan paru-paru. 4. Kerusakan jantung. 5. Stroke. 6. Pembusukan usus jika dikonsumsi secara oral. 7. HIV atau hepatitis jika digunakan dengan cara suntik. 8. Gangguan penciuman, mimisan,
hidung berair, dan kesulitan menelan jika digunakan dengan cara dihirup. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika digolongkan berdasarkan tinggi rendahnya potensi dalam mengakibatkan ketergantungan. Bagaimana penggolongan zat psikotropika? Jelaskan beserta contohnya. Jawabannya adalah penggolongan zat psikotropika digolongkan berdasarkan potensinya dalam menyebabkan ketergantungan dan efek terhadap sistem saraf pusat. Penggolongannya adalah 1. Psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 1 mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan dan hanya digunakan untuk tujuan iptek. Contoh psikotropika golongan 1 yaitu tenamfetamina dan tenoxilidina. 2. Psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 mempunyai potensi kuat menyebabkan efek ketergantungan, mempunyai khasiat pengobatan dan digunakan untuk terapi dan tujuan iptek. Contoh psikotropika golongan 2 yaitu amineptina, metilfenidat, dan secobarbital. 3. Psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 mempunyai potensi sedang menyebabkan efek ketergantungan, digunakan untuk tujuan iptek serta pengobatan, dan banyak digunakan untuk terapi. Contoh psikotropika golongan 3 yaitu amobarbital, flunitrazepam, katina, dan pentayusina. 4. Psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 4 mempunyai potensi ringan mengakibatkan efek sindrom ketergantungan, bermanfaat untuk pengobatan, dan sangat luas digunakan untuk terapi. Contoh psikotropika golongan 4 yaitu barbital, bromazepam, diazepam, estazolam, fenobarbital, clobazam, lorazepam, dan nitrazepam. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana penggolongan narkotika yang ditunjukkan pada gambar? Narkotika pada gambar adalah ganja atau marijuana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, ganja digolongkan ke dalam narkotika golongan 1. Adapun berdasarkan efek yang ditimbulkan, narkotika tersebut termasuk golongan halusinogen. B. Bagaimana ciri-ciri seorang pecandu narkotika tersebut? Ciri-ciri pecandu ganja diantaranya mata merah, kelopak mata selalu mengatup, penampilan lusuh, banyak makan, dan suka tertawa berlebih saat mendengar hal-hal lucu. 4. Psikotropika banyak bermanfaat dalam pengobatan dan terapi. Akan tetapi, mengapa psikotropika dilarang peredarannya secara bebas? Penjelasannya adalah peredaran psikotropika secara bebas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan psikotropika. Oleh karena mengakibatkan ketergantungan, penggunaan psikotropika tanpa pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan sangat berbahaya. Selain bagi pengguna, penyalahgunaan psikotropika juga berdampak pada kegiatan sosial, ekonomi, keamanan nasional, sehingga merupakan ancaman bagi bangsa dan negara. 5. Apa saja zat narkotika dan psikotropika yang dapat dimanfaatkan di bidang kesehatan? Jelaskan kegunaan zat tersebut dalam dunia medis.
Penjelasannya adalah beberapa zat narkotika dan psikotropika yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan sebagai berikut. 1. Morfin dapat digunakan untuk mengatasi nyeri pada penderita kanker. 2. Fentanyl dapat digunakan untuk anestesi umum. 3. Petidin banyak digunakan dalam persalinan ibu hamil. 4. Kodein sebagai zat antitusif dan analgesik. 5. Etilmorfina digunakan sebagai obat batuk. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai zat adiktif. Dengan mempelajari zat adiktif, semoga kita semua dapat menghindari penyalahgunaan narkoba dan juga minuman keras serta zat adiktif yang lainnya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Tetap ikuti Asma Agama Channel supaya kalian tidak ketinggalan dengan pembahasan soal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.